warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Rifa Atin SPD AUD, pada Ibu-ibu dan Bapak selaku rekan pengajar, dan kepada CGP Kiki Deniawati SPDGR. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat beriring salam marilah kita sanjung agukan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Baik, di sini saya mewakili kepala sekolah. Harapan dari kami SD Negeri 3 Namadadi meminta kepada Ibu Rifa Atin untuk bimbingannya. Semoga kedepannya SD Negeri 3 Namadadi menjadi yang lebih baik lagi, menjadi sekolah penggerak, dan untuk ilmunya untuk ditularkan kepada kami. Bimbingannya untuk Bu Kiki Deniawati ya Bu Rifa, apabila ada kekurangan yang mohon untuk dibimbing, diperbaiki supaya kedepannya jauh lebih baik lagi. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dirinya kepada kita, jika kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu 2 guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ya insya Allah kita nantikan syafaat di yaumul akhir. Terima kasih kehadirannya Ibu Rifa Atin SPD AUD selaku pengajar praktik. Kemudian terima kasih atas pendampingan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Namadadi Ibu Nur Hidayah, dan dukungannya dari Bapak Ibu rekan sejawat SD Negeri 3 Namadadi yang sangat mensupport saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan pada hari ini kita akan dalam pendampingan individu 2 ini kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Di sini susunan acara adalah pembukaan, kemudian diskusi, kemudian nanti kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita buka acara diskusi hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tujuan dari diskusi ini. Kegiatan hari ini tujuannya apa? Yang pertama adalah memaparkan visi dan prakarsa perubahan. Yang kedua, nanti melalui kegiatan diskusi kita dapat mengibarkan dan menilai kesesuaian antara visi sekolah, visi tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga adalah nanti melalui diskusi kita dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi potensi yang dimiliki murid dengan tepat. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini saya belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai guru ini tugasnya adalah menuntun murid sesuai kodratnya. Jadi seorang anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Mereka sudah punya potensi, sudah punya karakter, di mana kita ini hanya tugasnya hanya menuntun bagaimana karakter itu, potensi-potensi itu bisa berkembang gitu.
Jadi kalau dari trilogi Ki Hajar Dewantara ada Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Susuli Handayani, dan tentunya itu perlu kita laksanakan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, untuk berkaitan dengan sisi nanti kita akan mengisi kalimat rumpang, yaitu cita-cita. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya bagikan kalimat rumpang ini, kemudian Bapak Ibu menuliskan apa sih cita-cita Bapak Ibu untuk murid. Yang pertama adalah kita memimpikan fit yang apa. Pasti Bapak Ibu punya keinginan cita-cita memimpikan murid Ibu Bapak itu seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah dan sebagainya, sampai nanti ada 6 kalimat rumpang. Silakan Bapak Ibu nanti diisi kalimat rumpangnya. Jadi di situ ada kalimat rumpang. Bapak Ibu silakan mengisi kalimat tersebut sesuai dengan rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang mempunyai karakter yang baik dan kreatif. Kita percaya bahwa murid-murid adalah generasi penerus suatu bangsa. Di sekolah, kita mengutamakan adab dan sopan santun dalam pembelajaran. Murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah jembatan meraih mimpi dan cita-cita. Kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan sebaik mungkin sesuai dengan kurikulum. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat membangun karakter dan pendidikan anak untuk meraih masa depan. Ya. Beri kemenangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heri seperti arahkan sehingga nantinya kalau kita harapkan mereka menjadi generasi penerus bangsa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan karakter, ya, menjawab karakter, budi pekerti, adab sopan santun, karakter yang baik, kemudian mengutamakan pembelajaran yang efektif, ya. Rata-rata di sini utamakan karakter. Jadi di sekolah kita berharap ada perbaikan karakter anak menuju ke arah yang lebih baik, dan juga kita mengutamakan pembelajaran yang efektif. Artinya kita bisa dibilang daya jual kita berusaha untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang lebih baik. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya, kita sepakat. Kemudian kita sadar betul, ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah jembatan meraih mimpi. Bisa mengerjakan tugas dari guru, tempat belajar dan bermain, pendidikan itu penting. Kemudian memiliki kelebihan. Kita sadar bahwa anak datang sekolah untuk belajar. Intinya ketika anak-anak datang ke sekolah ini memang untuk belajar dan menuntut ilmu. Kemudian kita warga sekolah yakin untuk memberikan pendidikan sebaik mungkin, memberi ilmu kepada murid, memajukan dan menjadikan sekolah penggerak, keren, luar biasa. Memberikan pendidikan sebaik mungkin, ya. Intinya dari semua ini, Bapak Ibu menginginkan bahwa kita ini bisa memberikan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya, dan bahkan kita bermimpi untuk menjadi sekolah penggerak. Allahu Akbar. Amin. Sanggup ya Bapak Ibu? Yang unggul dalam Intak, Iman dan Takwa, Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berwawasan global dan memiliki profil pelajar Pancasila sehingga mampu hidup bahagia sebagai diri sendiri dan bagian dari masyarakat. Jadi di sini saya sebagai pendidik memiliki visi bahwa anak-anak nanti memiliki keimanan dan ketakwaan, kemudian menguasai iptek juga, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini sudah mencakup
beberapa karakter yang ada di profil pelajaran Pancasila sehingga nanti mereka bisa hidup dengan bahagia, karena tujuan pendidikan itu adalah mereka nanti bisa hidup bahagia baik untuk dirinya sendiri dan bisa menjadi bagian dari masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa sih seorang pendidik itu harus punya visi? Nah, visi ini kan sebuah tujuan yang ingin kita capai. Ketika kita masuk ke kelas, kita tidak memiliki tujuan, maka kita mengajar itu hanya sebatas melaksanakan tanggung jawab kita saja, hanya bekerja, menerima upah, menerima gaji, sudah. Kita tidak merasa ada tanggung jawab yang sangat besar di sini. Seperti mimpi Bapak Ibu tadi, kan tidak hanya ingin mengajar saja, mentransfer ilmu, tapi lebih kepada pembentukan karakter, karena kita sepakat bahwa karakter atau akhlak mulia bagi dalam diri anak itu lebih utama, Ibu. Nah, maka dari itu dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merumuskan visi. Tadi kan Bapak Ibu punya cita-cita kan? Nah, jadi visi rumuskan dari kita untuk kita dan dilakukan oleh kita. Gitu. Jadi bukan ini visi ibu kepala sekolah, bukan. Ini bukan visi Bu Kiki, bukan. Tapi visi dari kita semua. Nah, dari mimpi Bapak Ibu guru tadi semua dengan visi di sekolah dan kita sesuaikan dengan tujuan pendidikan, kira-kira visi sekolah ini sudahkah selaras dengan harapan Bapak Ibu dan dengan tujuan pendidikan, sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila? Apakah mau kita tambahkan, kita kurangi, atau kita revisi seperti apa? Saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukannya, karena ini akan menjadi visi kita ke depan. Jadi kita di sini mendiskusikan visi kita, visi ini yang visi lama. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan mimpinya, kira-kira kurang seperti apa? Apakah mungkin muatannya, tujuannya, atau mungkin redaksinya yang perlu kita rubah? Kita sepakati di sini, itu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya pandu untuk sambil kita merevisi mungkin apabila ada yang direvisi, baik itu redaksinya maupun hal-hal yang ingin kita capai atau impian kita. Mari Bapak Ibu, bisa kita diskusikan, kita mau visi kita seperti apa. Jadi kita sudah merumuskan visi bersama. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi Bapak Ibu silakan identifikasi perilaku murid, guru, kepala sekolah, atau semua warga sekolah dalam mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi, gitu ya. Jadi nanti saya akan bagikan. Bapak Ibu silakan tuliskan di sini. Sekolah dan memberikan contoh kepada dewan guru. Semangat, semangat. Ayo, Bapak Ibu, ayo cepetan. Silakan. Ya, Pak Heri. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Mungkin salah satu bisa menjelaskan perilaku. Boleh semuanya aja, semua sekolah yang akan menjelaskan ini. Yang pertama yaitu ada jujur dan berakhlak mulia.
Di sini yang kedua ada guru mengajak para murid dan memberikan contoh dalam keseharian dan hal sederhana seperti melaksanakan sholat duha. Yang ketiga, kepala sekolah membangkitkan semangat para dewan guru terkait visi-misi sekolah dan memberikan contoh kepada dewan guru yang baik. Yang keempat ada perilaku guru yang kreatif, inovatif, disiplin dan berakhlak mulia. Jadi kita sebagai guru kita harus kreatif dalam menyampaikan materi-materi agar siswa semangat belajar dan juga inovatif, disiplin. Kita mengajar harus tepat waktu dan kita juga harus berakhlak mulia. Itu yang paling utama ya Bu. Yang terakhir punya saya, kita sebagai guru harus bertanggung jawab dengan cara kita mengajar dengan baik, disiplin, dan juga kita harus tetap semangat ya. Jadi walaupun honor, P3K atau PNS kita harus tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Sylvi, luar biasa. Yang terpenting kita adalah melaksanakan hal-hal yang mencerminkan visi. Di sini kita mengajak para murid memberi contoh ya, memberikan contoh karena kita adalah teladan ya, teladan sehingga murid bisa memiliki role model. Punya seperti ini maka saya harus seperti ini, dan ini untuk pembelajaran saya juga karena saya juga masih banyak kekurangan ya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ini adalah perilaku-perilaku yang mencerminkan visi. Jadi sebenarnya kita sudah tahu ya Bapak Ibu, perilaku apa sih yang bisa mencerminkan visi kita, gitu kan? Sehingga sebenarnya kita tuh tidak sulit untuk mencapai visi tersebut, gitu. Karena sebenarnya kita sudah tahu, hanya saja mungkin pelaksanaannya kita butuh konsistensi, gitu ya. Nah, di sini berkaitan dengan visi saya tadi. Kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi, ini Bapak Ibu sebenarnya tuh pembelajaran diferensiasi itu sudah sering kita lakukan. Cuman kita tidak tahu dan mungkin belum terarah gitu ya. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, pelaksanaannya yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran, pemetaan kebutuhan siswa. Nah, seperti tes diagnostik asesmen awal yang kemarin saya bagikan ke Bapak Ibu itu juga tujuannya sebagai ini, memetakan kebutuhan siswa. Kita bisa mengetahui gaya belajar anak-anak. Itu bisa kita kuesionernya bisa kita bagikan ke anak. Kita tahu oh si anak ini senangnya ini, si anak ini gaya belajarnya visual mungkin, atau auditori atau audiovisual. Dari situ kita bisa memikirkan nanti strategi kita untuk mengajar itu seperti apa gitu. Jadi kita tuh nggak monoton lah ya Bu, ngajarnya gitu aja gitu. Dan itu juga saya masih belajar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa membantu peserta didik dalam belajar, meningkatkan motivasi dan pencapaian hasil belajar, kemudian membuat anak itu lebih mandiri dan pembelajarannya menyenangkan. Di sini saya merasa kemarin waktu melaksanakan pembelajaran diferensiasi, anak-anak itu lebih aktif, lebih senang. Mereka diskusi, kemudian kita beri kesempatan kebebasan mau belajar di mana gitu, mau materinya apa gitu. Misalnya kemarin kita buat poster, mereka bisa milih mau gambar apa, hewan langkanya yang mereka sudah tahu atau ingin tahu gitu. Jadi tidak terpaku hari ini kita menggambar poster hewan ini gitu. Jadi mereka bisa bereksplorasi lebih, dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan gitu ya. Baik, untuk yang terakhir kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan di sekolah. Tadi kan sudah ya Bapak Ibu, inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan di sekolah itu apa saja, kemudian apa saja kolaborasi yang bisa kita lakukan, baik itu guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi, dan bentuk kegiatannya itu seperti apa, dan langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan itu seperti apa. Jadi kita
rumuskan sekarang. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini A, B, C, D, bisa berkelompok saja. Ya, nanti silakan perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami yaitu yang pertama, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, di sini kami menjawab, guru memberikan contoh kepada peserta didik dalam pembelajaran di kelas dan membentukkan karakter. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu melakukan komunikasi dengan mengundang wali murid dan komite sekolah. Berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, yaitu melibatkan wali murid dengan membentuk paguyuban. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini tadi berkaitan dengan inisiatif perubahan. Jadi tadi kan kita sudah punya visi sekolah ya. Jadi untuk mewujudkannya itu kita harus punya inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan. Nah, tentunya dalam melaksanakannya tadi kita juga butuh adanya kolaborasi guru, orang tua, kepala sekolah maupun semua warga sekolah. Dan kegiatan-kegiatannya pun juga bisa kita rancang secara konkret yang nantinya bisa kita gunakan untuk merealisasikan rancangan prakarsa tadi ya Bu. Jadi di sini dari visi yang sudah kita sepakati bersama, sudah kita susun bersama, kita bersama-sama lah untuk mewujudkan atau kita saling berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi itu Bapak Ibu diskusi kita hari ini berkaitan dengan visi sekolah dan prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya mohon Bapak Ibu untuk dapat mengisi refleksi bagaimana perasaannya mengikuti diskusi hari ini, kemudian apa sih yang sudah Bapak Ibu peroleh dan apa yang Bapak Ibu inginkan atau harapkan atau cita-citakan sebagai tindak lanjutnya nanti, gitu ya. Silakan. Aku suka kue. Aku senang sekali kue dan minumnya. Aku senang sekali. Silakan ditulis, kemudian ditempel di refleksi. Nanti kita foto. Silakan mungkin Bu Ani untuk menyampaikan refleksinya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi saya untuk hari ini. Saya sangat senang sekali karena bisa menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan saya. Cukup, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, Bapak Ibu kita di sini belajar bersama. Saya juga begitu, belajar dari Bapak Ibu guru semuanya dan kita mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk silakan Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan refleksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Refleksi untuk hari ini, saya merasa senang dengan kegiatan ini karena menambah wawasan saya untuk bisa membuat visi misi sekolah menjadi yang kita harapkan. Untuk kedepannya, saya mau mengikuti kegiatan ini selanjutnya. Gitu.
kasih. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan diskusi kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya dan mohon seterusnya untuk selalu mendukung dan kita belajar bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bu Rifa Atin selaku pengajar praktik, saya mohon bimbingannya selalu dan arahannya dalam pendampingan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.